Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR Code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakoninya, dapat ditransfer melalui scan QR Code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku
untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari menari buat Raja segala raja, sebab bersama dengan Tuhan segalanya indah. Amin. Haleluya. Ini pujian kami buat Tuhan Yesus. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam
lagi nyanyikan, come on. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman, haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi mari menari nyanyikan. Oh betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Nyanyikan pengurapan Tuhan, pengurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon, seperti embun yang dari mengalir ke rumah-rumah kita. Amin, amin. Kesanalah diperintahkan Tuhan, kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selama-lamanya. Oh betapa indahnya. Ayo mari bersama-sama menari buat Tuhan. Urapanmu tercurah untuk kami Tuhan Yesus hari-hari ini. Sukacitamu mengalir untuk setiap kami, karena kami melihat kasih Tuhan yang indah dan luar biasa. Haleluya. Ayo sekali lagi ya, bersama-sama nyanyikan pengurapan. Pengurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon, amin, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, tercurah berkat-Mu ya Tuhan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indah Kau ya Tuhan. Oh betapa indahnya. Sekali lagi nyatakan, oh betapa indahnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau indah dan luar biasa Tuhan. Kau hebat dan ajaib. Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama sorakan. Haleluya. Berkuasa di bumi di
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Allah kami, Tuhan Allah kita. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan yang ajaib dan hebat, Yesus Kristus namanya. Mari bersama-sama siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindukan setiap saat. Haleluya. Biar kami memandang Engkau terus Bapa. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, I surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Sing it out, 'cause we want to see your face, Lord Jesus. I set mine eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear, I cast my fear, I surrender all to you. Lord, here we worship you. Lord, here I worship you. How I need you, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Lord Jesus. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord.
Dari rumah-rumah kami bawa penyembahan kami. Kami bawa harapan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami memandang Engkau satu-satunya Allah pemberi harapan kami, Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang berikan kami penghiburan demi penghiburan. Haleluya, haleluya. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Sing it out, sing it out. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart as I surrender. Let this be a sweet song. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Come on, let's raise your hands and sing. How I need you, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need you, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As we worship you, Jesus. As we worship you, We need you more, we need you more, Jesus. we need you. Hallelujah. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan yang begitu luar biasa yang menjamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan, hari sebelum luar biasa pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Dan inilah saatnya kita mendoakan setiap prayer request dari setiap jemaat Tuhan yang telah kami terima. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat setiap prayer request yang masuk yang telah kami terima. Kami berdoa Tuhan,
buat setiap jemaat Tuhan yang merindukan kesembuhan dari penyakit COVID-19, TB paru, dan juga stroke. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan setiap segala apapun penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang rindu dipulihkan kehidupannya. Saya percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan, membebaskan setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan. Dan hari ini kita semua akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, jemaat GBI Tampak Siring yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan tanpa terasa kita sudah berada di minggu yang terakhir di bulan Januari tahun 2021 ini. Buat Anda yang belum mengenal saya, nama saya Jeffrey Rahmat dari JPCC atau Jakarta Praise Community Church. Dan ini adalah kesempatan yang kedua di mana saya diminta oleh teman saya, Pendeta Kiki Haryadi, untuk memberitakan firman Tuhan kepada Anda semua secara online. Dan untuk itu tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya dan tentunya merupakan sebuah kehormatan. Saya berharap Anda semua siap untuk mendengarkan dan siap untuk mencatat, karena saya yakin ada banyak yang dapat Anda pelajari pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, saya juga mau mengajak Anda untuk bersama-sama menghampiri Tuhan lebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah Immanuel, Tuhan yang bersama dengan kami, dan bersama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya. Hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa supaya Engkau mengurapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tertanam, bertumbuh, dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Biar bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tapi juga sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah kehidupan kami, sehingga transformasi terjadi. Hidup kami menjadi serupa dengan Yesus, dan kami memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan, amin. Hari ini saya diminta untuk berbagi tentang hidup yang berintegritas. Tema yang sangat menarik tentunya dan perlu untuk dimengerti, terutama untuk kita semua anak-anak Tuhan. Memang mudah untuk dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Saya percaya Anda semua sudah banyak belajar dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain selama beberapa minggu ini. Saya juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Ruben Ong pada hari Minggu yang lalu. Diambil dari bahasa Latin integer, yang secara harafiah artinya adalah sebuah keutuhan. Diumpamakan seperti bilangan yang bulat tanpa mengandung pecahan. Contohnya angka 1 adalah angka yang bulat, berbeda dengan angka 1/4 atau 1/2 atau 1/3. Memiliki integritas berarti melakukan apa yang benar dengan cara yang benar pula. Integritas adalah ciri kepribadian yang dikagumi oleh banyak orang, terutama apabila mereka melihat ada orang yang hidupnya penuh dengan integritas. Integritas adalah bagian dari reputasi seseorang. Kalau integritasnya tinggi, maka nama orang tersebut juga akan bagus di mata orang lain. Orang yang berintegritas memiliki moral kompas yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Jadi integritas merupakan bagian dari karakter dan moral etika seseorang. Integritas merupakan sebuah fondasi ibaratnya yang sangat diperlukan untuk menopang sebuah bangunan yang disebut dengan sukses atau keberhasilan. Integritas adalah modal dasar yang membuat semua pencapaian orang itu dihormati. Sebab tanpa adanya integritas, semua yang dicapai orang tersebut tidak akan berarti banyak. Seorang bisnismen dari Amerika Serikat bernama Joseph B. Wilklin mengatakan integrity is always doing what is right and good regardless the immediate consequences. Integrity selalu melakukan apa yang benar dan baik
apapun konsekuensinya secara langsung. Membangun integritas itu sama sekali tidak pernah mudah dan tidak pernah selesai. Selama kita hidup, kita perlu untuk terus membangunnya. Karena itu dituntut adanya konsistensi. Orang harus mempunyai sebuah komitmen yang tinggi dan konsistensi dalam membangun kehidupan yang berintegritas. Tidak bisa main celah-mencele, tidak bisa berubah-ubah. Dan dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37, Yesus katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Integritas juga memberi kekuatan dan bobot dalam perkataan seseorang. Orang yang mempunyai integritas itu perkataannya bisa dipegang, karena dia selalu konsisten, meskipun dalam keadaan yang sangat tertekan sekalipun. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Pendeta Ruben Ong, secara sederhana, integritas bisa diartikan bahwa orang tersebut tidak munafik, tidak bermuka dua. Orang yang mempunyai integritas itu sikapnya tetap sama di depan orang atau di belakang orang, di atas panggung atau di bawah panggung. Dia tetap sama sikapnya walaupun tidak ada yang memperhatikan atau pada saat diperhatikan oleh orang. Kelakuan dan perkataannya tetap sama di luar rumah maupun di dalam rumah. Tidak ada yang perlu dia sembunyikan. Orang yang munafik sebaliknya adalah orang yang tidak murni, orang yang double standard, orang yang berstandar ganda, bukan orang yang utuh, orang yang dari luar terlihat baik, dari luar sepertinya mempunyai nilai kehidupan yang tinggi atau prinsip yang benar, seperti orang yang bersih tetapi di dalamnya kotor, di dalamnya nakal, penuh dengan tipu muslihat, bahkan juga jahat. Yesus katakan dalam kitab Matius pasal yang ke-23 ayat 23 sampai 28, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Orang munafik itu cepat melihat kesalahan orang, bahkan kesalahan kecil sekalipun, ya, daripada kesalahan besar yang dia sendiri lakukan. Ayat 25 kemudian dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus mengatakan bahwa orang yang munafik itu berbeda. Apa yang tampak di luar dengan apa yang ada di dalam. Dan mereka cenderung menutupi kemunafikannya dengan hal-hal yang kelihatannya suci, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya mulia. Lucunya, orang munafik menyangka semua orang munafik seperti mereka. Orang munafik lebih suka mengkoreksi orang lain daripada bertobat dari perbuatannya sendiri. Sedangkan orang yang berintegritas adalah orang yang memegang nilai dan prinsip hidup, dan selalu konsisten melakukannya. Karena itulah yang dia anggap jauh lebih penting, bahkan jauh lebih penting dibandingkan dengan popularitas atau ketenaran sekalipun. Sayangnya di zaman ini banyak orang yang lebih tertarik kepada popularitas atau ketenaran daripada integritas. Bahkan tidak sedikit yang rela melepaskan nilai dan prinsip yang mereka yakini untuk mendapatkan popularitas, ketenaran, uang, kemewahan, jabatan, bahkan juga pasangan hidup. Orang yang berintegritas justru bersedia untuk mengorbankan semuanya itu demi menjaga nilai dan prinsip hidupnya. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 dikatakan, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya
sekalipun ia kaya. Inilah orang yang memiliki integritas, memilih menjadi miskin karena menjaga nilai dan prinsip hidupnya daripada harus mengorbankannya demi kekayaan. Apa sih artinya nilai? Nilai adalah apa yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini, dan bersedia untuk bayar harganya. Sedangkan prinsip adalah kebenaran yang mendasar. Prinsip menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sesuatu terjadi. Kalau kita mau hidup dalam integritas, kita harus meyakini nilai-nilai yang kita pegang dan prinsip yang mana yang kita ikuti dalam hidup ini. Seperti yang sudah dicontohkan dalam minggu lalu dalam kitab Daniel, kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap menolak untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Meskipun harga yang mereka bayar besar, mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu menunjukkan nilai yang Sadrak, Mesak, dan Abednego pegang. Kita juga mendapatkan bagaimana Yesus tetap teguh berpegang pada apa yang sudah tertulis, yaitu kebenaran firman Tuhan ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam untuk melakukan apa yang iblis inginkan. Dan Yesus tunduk, atau Yesus tidak tunduk kepada godaan dan tawaran si jahat. Nah, mari kita lihat contoh yang lain lagi, yaitu dari Alkitab tentang seseorang yang memegang nilai dan prinsip hidup yang konsisten dan mempunyai integritas yang tinggi. Seorang anak muda yang bernama Yusuf. Saya ambil ceritanya ketika dia berada di rumah Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Dimulai dari kitab Kejadian, pasal yang ke-39 ayat yang ke-6 sampai 10 dikatakan, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini yang dimaksud adalah Potifar. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jelas kita dapatkan dalam cerita ini bahwa kepercayaan dan adalah nilai yang Yusuf pegang sangat tinggi. Potifar mempercayakan Yusuf dan memberikan kepada dia tugas untuk mengurus dan mengatur semua miliknya, sehingga Potifar tidak perlu repot mengerjakannya sendiri. Namun nilai yang dipegang oleh Yusuf suatu ketika diuji. Sama juga dengan nilai yang Anda pegang, suatu hari pasti akan diuji. Yusuf adalah seorang anak muda yang manis sikapnya dan elok rupanya. Sehingga suatu ketika istri Potifar membujuk Yusuf untuk tidur dan melakukan hubungan intim dengan dia. Namun Yusuf memilih untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan bosnya. Yusuf memilih untuk tidak menyerah pada godaan istrinya. Yang notabene, istri Potifar ini menggoda bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Bayangkan, Yusuf yang masih sangat muda harus berhadapan dengan godaan yang luar biasa yang datang dari istri Potifar. Namun Yusuf tetap tidak mau menyerahkan kepercayaan tuannya pada kenikmatan sesaat saja yang ditawarkan oleh istri Potifar. Dan juga karena Yusuf tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Inilah menunjukkan nilai kehidupan yang luar biasa yang menggambarkan kedalaman karakter dan etika Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya ke-19 sampai ayatnya ke-11 sampai ayatnya ke-16 dikatakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu
seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Meskipun tidak ada orang lain yang melihat, Yusuf memilih untuk tetap setia kepada tuannya dan tetap menjaga kekudusannya daripada mengorbankan nafsu birahi, daripada mengikuti nafsu birahi istri Potifar dan hawa nafsunya sendiri. Itulah contoh orang yang berintegritas. C.S. Lewis, seorang penulis yang terkenal, mengatakan, "Integrity is doing what is right, even when no one else is watching." Integritas adalah melakukan apa yang benar meskipun tidak ada orang yang memperhatikan. Ketika godaan untuk bersenang-senang semakin besar, bukannya nilai dan prinsip hidupnya semakin luntur, tetapi Yusuf semakin teguh dengan pendiriannya, bahkan memutuskan untuk lari meninggalkan istri Potifar. Yusuf tetap konsisten dengan nilai dan prinsip hidupnya, meskipun kemudian Yusuf harus menghadapi konsekuensi. Karena istri Potifar memfitnah dia dengan menceritakan kejadian yang sebaliknya kepada suaminya. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, dimulai dari ayatnya ke-19 sampai 23. Dikatakan, baru saja didengar oleh tuannya perkataan itu diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarah. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Akibat menjaga nilai dan prinsip hidupnya, Yusuf membayar mahal. Dia dijebloskan ke dalam penjara oleh Potifar. Tidak mudah memang. Itu sebabnya tidak banyak yang mau memilih jalan integritas dan mau melakukan seperti apa yang Yusuf lakukan. Kebanyakan orang memilih untuk berkompromi atau mengambil jalan pintas daripada mempertahankan nilai dan prinsip hidupnya. Namun sikap Yusuf ini justru yang menarik perhatian Tuhan dan membuat Tuhan membela Yusuf, sehingga di penjara pun Yusuf mendapat favor, mendapatkan perkenanan, sehingga dia diangkat menjadi orang kepercayaan oleh kepala penjara. Nah, sekarang mari kita melihat contoh yang lain lagi, diambil dari kisah seorang yang bernama Simpson. Kita ambil kisahnya pada bagian ketika Simpson menghadapi kekasihnya yang bernama Delilah, yang dipakai oleh musuh-musuhnya untuk membujuk dia, karena mereka ingin mengetahui mengapa Simpson begitu kuat, begitu perkasa, sehingga mereka tidak bisa kalahkan. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-15 sampai 19 dikatakan, berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju padaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah.
Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Kita lihat bagaimana perbedaan antara Yusuf dan Simson dalam menghadapi godaan wanita. Simson adalah seorang hamba Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai kekuatan yang hebat. Namun Simson justru lemah ketika Delila terus-menerus berhari-hari merengek-rengek membujuk dia, sehingga dia dapat ditundukkan. Simson tidak konsisten dengan nilai dan prinsip yang dia pegang. Simson akhirnya gagal dalam menjaga reputasi yang dia punya selama ini, yang membuat dia begitu ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan Simson jatuh ke tangan musuhnya, yaitu orang Filistin. Sebaliknya kita dapat lihat apa yang terjadi pada Yusuf. Justru dari dalam penjara, Yusuf langsung menuju takhta. Yusuf mendapatkan promosi yang sangat luar biasa. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41, dimulai dari ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-48. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Perhatikan, Yusuf sudah membangun integritasnya jauh sebelum dia memegang kekuasaan di Mesir. Dimulai dengan mendapatkan kepercayaan kecil, kepercayaan Potifar untuk mengatur semua harta miliknya, yaitu yang ada dalam rumah Potifar. Kemudian Yusuf mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari kepala penjara untuk mengatur semua tahanan dan semua pekerjaan yang lain yang ada di penjara. Dan sekarang Yusuf dipercaya yang lebih besar lagi, yaitu menjadi penguasa Mesir oleh Fir'aun. Prinsip hidup Yusuf adalah setia dengan perkara kecil, maka akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Orang yang mempunyai integritas adalah orang yang dapat dipercaya. Dan Yusuf sudah membangun reputasi yang baik dari sejak dia masih muda. Firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama, "Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas." Sebelum kita mempunyai apa-apa dan bisa apa-apa, yang kita punya hanyalah sebuah nama. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, yang tersisa hanyalah sebuah nama. Pertanyaannya adalah apa yang orang akan katakan pada saat mereka mendengar nama Anda disebut. Yusuf adalah contoh orang yang tetap menjaga nama baiknya dari sejak dia masih muda. Meskipun ada usaha untuk mencoreng nama baiknya, namun pada akhirnya integritasnya lah yang membuktikan semuanya.
Tentunya bersama dengan datangnya promosi, datang juga berbagai macam keistimewaan buat Yusuf dan juga tanggung jawab yang lebih besar. Namun semuanya ini tidak membuat Yusuf kemudian berubah kelakuan atau berubah sifat. Ketika menjadi penguasa pun, Yusuf segera membayar kepercayaan tuannya dengan segera mengatur semua hasil gandum, hasil bumi yang ada di Mesir. Yusuf tidak menghambur-hamburkan apa yang dihasilkan di tanah Mesir. Dia mengumpulkan dan menyimpan 1/5 dari hasil gandum di setiap kota selama 7 tahun masa kelimpahan. Dan inilah yang kemudian menjadikan Yusuf menjadi sangat berkuasa di 7 tahun berikutnya ketika datang masa kelaparan. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya ke-56 sampai 57 dikatakan kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Apa yang kita dapat pelajari? Tingginya sebuah promosi harus diimbangi dengan kedalaman karakter. Kalau karakter seseorang berkembang lebih lambat daripada promosi yang dia terima, atau kalau promosi yang datang lebih cepat daripada perkembangan karakter seseorang, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan dosa dengan mudah masuk ke dalam hidup orang tersebut dan mengakibatkan kejatuhan. Itu sebabnya mengapa penting sebagai anak-anak Tuhan untuk kita membangun dasar yang kokoh dan dimulai dari sekarang. Belajar untuk mempunyai nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita memegang nilai dan prinsip kebenaran yang datangnya dari Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukannya secara konsisten, karena Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong buat kita. Yesus katakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita dapat mengetahui nilai-nilai dan prinsip kebenaran firman Tuhan kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan sendiri dan belajar mengenal Yesus secara pribadi, serta mulai rajin membaca firman Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda belum pernah memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dapat mengambil keputusan itu hari ini. Dan dengan mengundang Yesus secara pribadi ke dalam hati dan kehidupan Anda, sehingga Anda dapat memulai sesuatu perjalanan hidup yang baru, yaitu sebagai anak Tuhan, sebagai anak terang. Sekian dari saya, dan saya berharap firman Tuhan ini menolong Anda semua ya dalam keseharian Anda di tahun yang baru, di tahun 2021 ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Anda, sehingga Anda mulai belajar untuk membangun integritas dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan memuliakan Tuhan senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk di dalam doa berkat, saya mengajak setiap jemaat untuk mengucapkan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita arahkan untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, permata-permatanya Tuhan, kembalilah dengan anugerah, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, diberkati Tuhan, serta hidup menjadi berkat, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya